Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kembali lagi bersama saya Salman Farshid dari Uswah Sel. Baik teman-teman ya, pada video kali ini saya akan men-share ke teman-teman ya tentang dunia perkonteran tentunya teman-teman, dunia bisnis konter ya teman-teman ya. Bisnis yang banyak di seluruh kota di Indonesia, rata-rata mungkin ada konter itu ada teman-teman ya. Kalau di luar negeri nggak tahu ya. Ya. Jadi pada video kali ini saya akan men-share ke teman-teman, ini adalah berdasarkan daripada ada salah satu dari customer kita yang bertanya ya secara langsung, saya kok konternya tuh pengen ramai, gimana sih mas tips-tipsnya, minta tips-tipsnya dong biar konter kita tuh strateginya tuh kayak gimana biar konter kita tuh ramai gitu, promosinya tuh kayak gimana. Oke, langsung sih teman-teman ya, pada video kali ini saya akan men-share ke teman-teman tentang strategi bisnis konter buat pemula ya, strategi promote biar konter kita ramai teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman dari ketika kita buka cabang, dan ini menjadi prinsip yang selalu kita sampaikan ke kepala toko semuanya ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi di sini saya akan men-share ke teman-teman sebuah strategi konter ya. Ada 3 strategi yang versi saya ini teman-teman ya, 3 strategi yang harus dimiliki oleh konter pemula teman-teman ya. Ketika konter pemula bingung, atau misalkan yang mau buka konter bingung, gimana ya caranya ya buat nanti itu biar konter kita itu bisa lancar dan cepat progresnya ya. Langsung teman-teman ya, apa saja ketiga strategi ini? Oke ya, untuk strategi yang pertama itu harus teman-teman ketahui adalah estetika, nilai estetika konter. Kalau kita bahasanya sih desain konter ya. Jadi desain konter harus teman-teman perhatikan teman-teman ya. Jadi usahakan ketika teman-teman buka konter itu teman-teman harus sudah mempersiapkan dari segi desain konter ya. Fashion konter kita seperti apa ya. Dengan dipasang, tentunya dengan dipasang pelang atau dipasang banner yang tulisannya konter kita dan berbagai yang macam jasa yang disediakan di konter kita, itu harus diadakan teman-teman ya. Ya biar apa? Biar kelihatan gejreng dari luar atau kelihatan bagus dari luar itu. Orang yang lewat itu benar-benar melihat, kok ini tuh ternyata konter loh. Walaupun baru, tapi benar-benar mencorong kelihatan dari luar dengan desain konter itu teman-teman ya. Dengan desain konternya itu jadi membuat orang itu melihat karismatik yang luar biasa dengan konter yang baru, tapi wah ini kayaknya lengkap nih. Nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk pemula itu saya sarankan teman-teman memang harus nyetak secara personal pribadi teman-teman ya. Nah ketika udah berjalan misalkan 1 tahun atau misalnya udah ada progresnya, mungkin nanti ada dari provider menawarkan untuk branding seperti itu ya. Jadi desain konter untuk branding kita pertama kita branding sendiri aja, nyetak sendiri aja ya, untuk meramaikan konter kita yang menjadi ciri khas konter kita, warnanya seperti itu teman-teman. Itu branding. Kemudian yang kedua itu adalah lampu teman-teman ya, desain lampu ya. Lampu itu fungsinya buat apa? Untuk malam hari teman-teman ya. Jadi usahakan kalau namanya konter itu lampunya terang benar-benar ngejreng teman-teman ya. Dan ada ini juga lampu club clip kalau saya bilang ya. Kalau bisa diadakan juga lampu club clip ya, nggak terlalu mahal ke teman-teman ya, murah tapi yang penting ngejreng teman-teman ya. Yang penting teman-teman harus siap tokennya aja ya. Ya jadi dari luar itu atau dari kejauhan itu udah benar-benar kelihatan konter. Wah itu konternya bagus tuh, udah di luar itu kelihatan desainnya keren, kemudian lampunya juga cerah banget. Nah itu salah satu nilai yang menjadi daya tarik ya, customer nanti datang ke konter kita, mampir ke konter kita, baik yang lewat ataupun yang berada dekat dan jauh dari konter kita ya. Itulah strategi yang pertama teman-teman ya. Oke, lanjut kepada strategi yang kedua, itu adalah teman-teman harus mengetahui harga pasar ya. Jadi sama ketika teman-teman mau buka konter, usahakan sebelum buka itu teman-teman harus survei dulu ya, harus belanja dulu, harus jajan dulu ke konter-konter sebelum samping-samping kita ya, silaturahmi. Tapi kita jangan bilang kita mau buka konter, silaturahmi aja buat ngecek harga pasar teman-teman ya. Jadi teman-teman udah ketika buka konter itu udah ready, udah tahu harga teman-teman. Dan saya sangat mensarankan jangan sampai kita membuat harga yang lower banget dari harga pasar itu, jangan. Takutnya kita diklaim sebagai perusak harga, konter baru perusak harga, itu jangan teman-teman. Misalkan jangan sampai kita mendapatkan musuh ya, atau mendapatkan, emang bisnis itu ya seperti itu, tapi
lebih disarankan sih lebih baik kita menstabilkan saja, ikut harga pasar. Kanan kiri kita seperti apa ya itu ikutin aja. Mau diturunin dikit ya silakan, tapi jangan sampai terlalu jomblang banget sehingga nah emang banyak nanti customer yang ke kita tapi kita ada apa sih namanya konflik dengan counter sekitarnya, seperti itu ya teman-teman ya. Banyak itu kejadian di mana-mana ya, tapi saya sangat tidak menyarankan ya. Jadi teman-teman harus mengetahui harga pasar fungsinya buat apa ya. Jadi ketika teman-teman udah mulai stabilkan harga dalam artian sama harganya semuanya, insya Allah ya customer itu nanti ketika yang deket-deket ataupun misalkan yang jauh, ketika rezekinya ada masing-masing teman-teman ya, rezekinya ada masing-masing, dan insya Allah nanti di situ akan berkah dan sedikit-sedikit customer pasti akan berdatangan teman-teman ya, karena sama harganya ya, mau ke sana mau counter sana ya sama harganya. Pasti yang lebih dekat ke kita pasti dia akan belinya ke kita. Nah itu untuk awal dulu ya teman-temannya, tapi itu nggak menentukan ya. Yang menunjang menentukan di poin yang kedua ini adalah poin yang ketiga. Strategi yang ketiga apakah itu ya? Strategi ada yang kelewat teman-teman dari strategi yang kedua. Strategi yang kedua, teman-teman kalau bisa nih, teman-teman tahu harga pasar dan teman-teman tahu yang sekiranya itu laku-laku di pasar. Nah, setelah teman-teman tahu voucher ya atau voucher yang laku di pasaran, teman-teman bikin promote ya. Kalau kita dulu tuh bikin promote itu kita bikin di kertas yang gede, terus kita tempel ya, misalkan 3GB 3 hari 10K misalkan. Cuman yang gede ya, itu yang sekiranya laku di pasaran, sehingga customer itu menjadi daya tarik juga di situ ya. Bikin promote ditempel di depan banner kayak atau di mana kayak ya, yang penting yang pantas. Nah di situ nanti akan udah muncul daya tarik tersendiri ya. Jadi harus kreatif lah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengetahui voucher yang laku di pasaran itu ya. Buat nanti teman-teman jangan ditulis semuanya, misalkan tulis aja tulis promo yang laku-laku seperti itu ya. Oke, itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga ini ya, yang menentukan yang kedua juga adalah pelayanan, servis teman-teman. Ini adalah hal yang paling penting ya, karena bagaimanapun juga pembeli itu adalah raja. Raja itu harus dimuliakan dalam artian kita harus memberikan pelayanan yang terbaik ya. Memang usaha counter itu dari pagi sampai sore atau sampai malam memang di situ aja ya, pasti boring dan memang ya muka lecek atau segala macam itu hal yang biasa. Tapi usahakan bagaimanapun keadaan dan kondisi kita, jangan sampai kita memasang muka yang tidak enak, jangan sampai kita memasang pelayanan yang tidak baik buat customer, apalagi kita yang baru-baru buka ya. Selalu budayakan senyum, sapa, ngobrol asik, santai, itu budayakan ya sama yang baru itu, sehingga nanti dia akan menjadi pelanggan setia dan ngerasa nyaman sama kita. Karena ketika sesuatu hal yang sudah nyaman, insya Allah dia akan balik ke kita dan akan setia sama kita ya. Jadi selalu diterapkan adalah pelayanan ya. Pelayanan itu bukan hanya dari segi itu aja teman-teman ya. Pelayanan juga teman-teman harus setidaknya mengetahui bisa menyelesaikan atau meredam problem solving yang dialami oleh customer. Problem solving dari segi apa ya? Dari segi counter ya. Karena nggak sedikit customer itu yang datang ke kita mengadu tentang masalah HP-nya, masalah kuotanya, masalah pulsa dan yang lain sebagainya. Tentunya kita harus bisa mengetahui dan memberikan sebuah penjelasan yang sekiranya itu walaupun kita tidak tahu setidaknya menenangkan customer kita, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu ya hal yang harus diperhatikan. Jadi service dan pengetahuan tentunya ketika ada problem solving, teman-teman bisa menyelesaikan atau membantu menyelesaikan problem solving tersebut. Walaupun teman-teman misalkan tidak mengetahui, setidaknya teman-teman bisa komunikasi dengan baik dengan customer tersebut teman-teman ya. Makanya di video kayak saya sebelumnya ya, ada hal sebenarnya yang membuat customer itu nggak betah tuh sebenarnya ada. Itu adalah nanti mungkin saya share di video selanjutnya ya. Cuman untuk tahap awal usahakan kita memberikan pelayanan yang terbaik. Itu aja. Insya Allah kalau udah pelayanan yang terbaik, poin 2, poin 1 insya Allah itu akan mengikuti teman-teman ya. Jadi ini adalah paket strategi ya, 3 paket saja. Yang pertama adalah nilai estetika. Saya gambaran itu nilai estetika itu cangkang ya yang dari luar. Kemudian yang tadi nilai pasar, harga jual ya, karena yang kita jual itu adalah barang dan jasa. Otomatis kan ada barang, harga jualnya teman-teman harus tahu dan harus survei. Dan itu tadi strategi kalau bisa menyesuaikan dengan harga pasar ya. Insya Allah misalkan mau diturun ya jangan sampai terlalu jomblang teman-teman ya. Atau teman-teman bisa menggunakan substitusi silang
substitusi silang ya, dan menggunakan promo-promo tersendiri ya bagi voucher-voucher yang laku di pasaran. Dan yang ketiga adalah servis pelayanan, karena yang jaga konter itu adalah orang. Tentunya pelayanan itu adalah number one di setiap usaha, apapun itu pelayanan itu adalah number one ya. Jadi usahakan senyum bagaimanapun keadaan kita punya masalah internal, tetap senyum, sapa, dan ajak ngobrol customer kita ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja. Oh ya, satu lagi, tapi teman-teman jangan terlalu keasikan ngobrol dengan misalkan yang baru. Nah, karena nggak sedikit banyak penipuan teman-teman ya. Jadi disesuaikan aja ya, dibatasin, tapi jangan sampai customer kita itu memanfaatkan kita. Itu hati-hati. Jangan sampai memanfaatkan kita dengan kita terlalu akrab. Hati-hati ya. Mungkin itu saja teman-teman di gambaran strategi yang di Uswa Sale ini ya. Alhamdulillah kita bisa menjalankannya dan kian hari progresnya kian berkembang ya, karena kita selalu menerapkan itu di keseharian, apalagi ketika di baru-baru kita pasti menjalankan 3 strategi itu ya. Mungkin itu saja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jazakallah khairan katsiran jidan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya.